Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan memaparkan penelitian hukum normatif yang mengkaji satu pertanyaan mendasar ketika perusahaan asuransi gagal membayar kewajiban kepada pemegang polis, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hukum kita menjawabnya. Nah, sebelum masuk ke materi, asuransi lahir dari kebutuhan manusia untuk memitigasi risiko. Namun ironisnya, di Indonesia justru bermunculan kasus di mana instrumen perlindungan itu sendiri menjadi sumber kerugian bagi masyarakat. Nah, ini bukan sekedar persoalan perdata antara nasabah dan perusahaan. Ini menyentuh soal kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional dan efektivitas pengawasan OJK. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus nyata yang telah terjadi di Indonesia. Nah, untuk memahami permasalahan ini secara utuh, mari kita ikuti alur pembahasan berikut. Nah, di sini sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memetakan terlebih dahulu kerangka berpikir yang akan kita gunakan hari ini. Pembahasan pembahasan dibangun secara sistematis dari fakta empiris seperti kasus nyata, naik ke pemahaman konseptual, lalu mengidentifikasi kelemahan, kemudian mengkaji hak kewajiban, melihat mekanisme penyelesaian, dan akhirnya menarik analisis kritis. Nah, tanpa memahami fakta kasus terlebih dahulu, analisis hukum akan terasa abstrak. Tanpa memahami konsep produk kelemahan strukturalnya tidak akan terlihat. Setiap topik adalah fondasi bagi topik berikutnya. Nah, di sini mari kita mulai dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Di sini saya mempunyai tiga kasus gagal bayar paling besar yang pernah mengguncang industri asuransi Indonesia. Nah, di sini fakta kasus gagal bayarnya tuh ada Bakery Life tahun 2008, lalu ada AJB Bumi Putra, lalu ada Jiwasraya tahun 2009. Nah, dalam kasus Bakery Life, kasus ini menjadi bukti pertama betapa rapuhnya asuransi berbasis investasi ketika pasar modal bergejolak bergejolak. Produk Diamond Investa dirancang menawarkan imbal hasil tinggi, tetapi justru saat krisis global 2008 terjadi, seluruh seluruh dana nasabah senilai 360 miliar ROI tidak kembali. Pertanyaannya, apakah nasabah cukup diberi informasi bahwa modal bisa hilang seluruhnya? Nah, yang keduanya ada AJB Bumi Putra. Di sini kasus ini menunjukkan bahwa bahkan intervensi regulator pun tidak terlalu efektif. OJK menetapkan pengelolaan strukturer, sebuah langkah yang seharusnya menjadi solusi, namun gagal di tengah jalan. Namun gagal di tengah jalan ini menjadi bukti nyata lemahnya mekanisme resolusi yang dimiliki OJK. Nah, yang selanjutnya ada Jiwasraya. Nah, ini adalah puncak gunung es yang melibatkan 711 polis senilai 802 miliar. Kasus Jiwasraya bahkan berkembang menjadi perkara pidana korupsi karena dana nasabah diduga diinvestasikan secara tidak bertanggung jawab ke saham-saham beresiko tinggi. Nah, dari ketiga kasus ini bukan kebetulan yang terjadi sendiri-sendiri. Ini adalah gejala sistemik dari produk yang menggabungkan dua instrumen yang secara fundamental bertentangan dengan proteksi dan spekulasi. Nah, untuk memahami mengapa kasus ini bisa terjadi berulang kali, kita perlu memahami terjadi dahulu apakah sebenarnya produk unit link itu dan bagaimana ia bekerja. Nah, di sini ada konsep, jenis, dan dasar hukum asuransi unit link. Unit link sering dipromosikan sebagai keuangan dua manfaat sekaligus, bayar premi, dapat proteksi sekaligus investasi, sekilas terdengar ideal. Namun justru di situ letak permasalahannya.
Nah, asuransi dirancang untuk melindungi nilai ketika risiko terjadi, nilai dikembalikan, investasi sebaliknya. Dirancang untuk menumbuhkan nilai dengan konsekuensi nilai bisa turun, turun bahkan hilang. Menggabungkan keduanya menciptakan produk yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi manapun secara penuh. Nah, dari empat jenis ini, semakin ke kanan spektrum dari pasar uang atau dana saham, dari pasar uang ke kanan dana saham, semakin tinggi risikonya dan semakin volatil nilainya. Sebagian besar kasus gagal bayar terjadi pada produk berbasis saham karena pergerakan harga saham tidak terprediksi. Nah, jadi landasan hukumnya, keberadaan unit link telah diatur melalui POJK nomor 23 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 dan KEP garis miring 104 garis miring BL garis miring 2006. Namun keberadaan regulasi regulasi tidak otomatis, berarti pelindungan nasabah terjamin, implementasi dan penegakannya yang menjadi persoalan. Nah, dengan memahami bagaimana produk ini bekerja, kita bisa lebih jelas melihat di mana titik-titik lemah yang membuat nasabah rentan. Nah, yang selanjutnya, ini dari keempat yang tadi, di sini ada ini empat kelemahan struktural produk unit link. Nah, di sini kegagalan bayar bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ada empat kelemahan struktural yang sudah melekat pada produk ini sejak awal. Dan keempat, berjalan secara bersamaan, menggerus nilai polis seorang nasabah bahkan ketika tidak ada krisis apapun. Nah, yang pertama ada mis-selling oleh agen. Nah, ketika agen menggunakan ilustrasi dengan asumsi imbal hasil 10-15% per tahun, tanpa menjelaskan skenario terburuknya, itu bukan hanya tidak etis, itu berpotensi melanggar prinsip Atmos Good Fight yang menjadi fondasi hukum perjanjian asuransi. Nasabah menandatangani polis tanpa benar-benar memahami apa yang mereka tanda tangani. Nah, yang kedua, yang B-nya potongan komisi besar. Artinya, seluruh premi yang dibayar nasabah di tahun pertama habis untuk komisi agen dan perusahaan. Tidak ada yang masuk ke investasi. Nasabah baru mulai memiliki nilai investasi yang berarti setelah tahun ke-6. Ini fakta yang jarang diungkapkan secara proaktif saat penjualan. Nah, yang C-nya ada risiko investasi ditanggung nasabah. Ini adalah konflik kepentingan yang nyata. Misalnya tidak punya insentif untuk menghindari saham beresiko tinggi karena fee mereka tidak bergantung pada kinerja. Bahkan tidak ada aturan yang melarang pilihan saham beresiko sehingga nasabah menanggung semua konsekuensinya. Yang D, biaya admin tersembunyi. Nah, setiap kali nasabah menambah investasi sebesar 5%, langsung dipotong. Jika nasabah disiplin melakukan top up selama 10 tahun, total biaya admin yang ini bisa mencapai jumlah yang sangat signifikan tanpa adanya kontribusi nyata pada pertumbuhan investasi mereka. Nah, dari keempat kelemahan ini bekerja secara kumulatif, bahkan pada kondisi ekonomi yang stabil. Nilai polis nasabah sudah tergerus dari empat arah sekaligus sebelum investasi sempat tumbuh. Nah, pertanyaan yang tadi, yang pertanyaan kemudiannya, apakah hak yang dimiliki nasabah untuk melindungi dirinya dari kelemahan-kelemahan ini, dan apa kewajiban yang harus mereka penuhi? Nah, di sini ada hak dan kewajiban pemegang polis. Polis asuransi adalah kontrak yang mengikat dua pihak. Artinya, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari kedua sisi. Ketidakseimbangan di sini, baik karena nasabah tidak tahu haknya
atau karena perusahaan melanggar kewajiban adalah akar dari banyak sengketa. Nah, berdasarkan PJOK 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013, perusahaan asuransi wajib mengungkapkan seluruh informasi material termasuk risiko penurunan nilai investasi, besaran biaya komisi, dan skenario terburuk ketika agen hanya menunjukkan proyeksi optimistis. Ini adalah pelanggaran terhadap hak nasabah. Nah, lalu, nasabah yang dirugikan tidak menempuh jalur ini karena tidak tahu prosedurnya, padahal mekanisme pengaduan internal wajib tersedia dan ditanggapi oleh batas waktu yang ditetapkan OJK. Terus, hak atas ganti rugi hanya dapat diklaim jika peristiwa yang dijamin dalam polis benar-benar terjadi. Nah, disinilah perbedaan krusial antara asuransi kerugian dijamin dan investasi kerugian tidak dijamin. Menjadi sangat penting untuk dipahami nasabah sebelum membeli produk. Nah, jadi ada kewajibannya. Kewajiban membayar premi tepat waktu bukan hanya kewajiban. Ini adalah syarat berlakunya pertanggungan. Jika nasabah nilai membayar premi, perusahaan dapat menghentikan manfaat asuransi. Disinilah banyak nasabah terjebak ketika tidak mampu membayar dan polis nilai investasi yang sudah terkumpul pun bisa hangus terkena penalti. Nah, yang selanjutnya ada kewajiban memahami polis adalah perlindungan terbaik untuk nasabah itu sendiri. Nah, maksudnya tuh nasabah yang membaca dan memahami seluruh klausul klausul polis, termasuk pengecualian-pengecualian klaim, jauh lebih siap menghadapi situasi sulit dan lebih mampu mengajukan klaim yang valid. Nah, setelah hak dan kewajiban pemegang polis, eh, jadi ketika hak-hak itu dilanggar dan gagal bayar sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan nasabah? Mari ya nasabah. Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada upaya penyelesaian gagal bayar dan peran OJK. Nah, Indonesia memiliki jalur hukum yang cukup lengkap untuk penyelesaian sengketa asuransi, dari pengaduan internal hingga gugatan perdata. Masalahnya bukan ke- ketiadaan mekanisme, melainkan aksesibilitas dan efektivitasnya di lapangan. Nah, di sini ada 4 pengaduan internal. Pengaduan internal, langkah wajib yang sering diabaikan. Secara hukum, nasabah wajib menempuh jalur internal perusahaan terlebih dahulu. Ini bukan formalitas, ini adalah kesempatan penyelesaian tercepat dan termurah. Namun, kenyataannya banyak perusahaan merespon lambat atau tidak responsif, sehingga nasabah perlu mendokumentasikan setiap komunikasinya sebagai bukti. Nah, yang keduanya ada layanan OJK. Nah, pintu pengaduan formal yang harus dimanfaatkan. OJK ini memiliki sistem pelaporan edukasi dan perlindungan konsumen, atau bisa disebut si peduli. Pengaduan melalui OJK memberikan tekanan regulatoris pada perusahaan. Namun kritik yang valid adalah OJK sering bersikap mediatoris, bukan punitis, punitif, artinya tidak ada sanksi tegas yang membuat perusahaan jera. Nah, yang ketiganya ada mediasi atau arbitrase, alternatif yang lebih cepat dari litigasi. Nah, di sini ada BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, atau mediasi perbankan dapat menjadi solusi lebih efisien. Namun perlu diwaspadai klausul arbitrase dengan polis sering berpihak pada perusahaan karena mereka yang merancang kontraknya. Nah, yang keempat ada gugatan perdata, langkah terakhir namun paling kuat secara hukum. Nasabah dapat menggugat atas dasar wan prestasi pasal 124 1243 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Tantangannya adalah biaya biaya dan waktu yang panjang. Disinilah class action atau gugatan bersama menjadi strategi yang lebih efektif untuk kasus massal seperti Jiwasraya yang sebelumnya.
Nah, dengan melihat keseluruhan gambaran ini, dari fakta kasus, struktur produk, hingga mekanisme penyelesaian, kita bisa menarik beberapa analisis kritis yang menjadi inti dari penelitian ini. Selanjutnya, nah di sini ada analisis kritis, ada 4 temuan utama, ada konflik kepentingan inherent, asimetri informasi nasabah, lemahnya pelindungan regulatori, risiko sistematik tersembunyi. Ini adalah inti dari penelitian. Ini adalah inti dari penelitian ini. 4 analisis kritis berikut bukan sekedar daftar masalah. Ini adalah argumen hukum yang menjelaskan mengapa kasus gagal bayar bukan sekedar kemalangan bisnis, tetapi merupakan kegagalan sistemik yang bisa dan harus dicegah. Nah, konflik kepentingan inherent atau disebut cacat desain produk, secara prinsip hukum asuransi, perusahaan asuransi adalah penanggung risiko. Namun dalam unit link, perusahaan mendapat keuntungan tetap atau melalui fee dan komisi. Terlepas dari apakah nasabah rugi atau untung, ini bertentangan dengan prinsip indemnity, di mana kompensasi seharusnya proporsional dengan kerugian yang dipertanggungkan. Nah, yang keduanya ada lemahnya perlindungan regulatoris atau OJK reaktif, hukum proaktif. OJK baru bertindak setelah kasus meledak ke publik. Tidak ada mekanisme early warning yang mendeteksi perusahaan dalam kesulitan keuangan sebelum nasabah dirugikan. Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian telah memberikan OJK kewenangan yang sangat luas, namun penggunaan kewenangan ini belum optimal. Nah, yang selanjutnya ada asimetri informasi nasabah atau ketidakseimbangan pengetahuan yang merugikan nasabah. Perusahaan asuransi tahu tahu persis risiko produknya nasabah. Nah, sedangkan nasabah tidak. Inilah yang disebut information asimetri dalam ekonomi hukum. Solusi bukan meminta nasabah menjadi ahli keuangan, melainkan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko secara proaktif, terstandar, dan mudah dipahami, bukan tersembunyi di klausul kecil kontrak. Nah, yang selanjutnya ada risiko sistemik tersembunyi, bahaya yang tidak terlihat dari luar. Nah, karena premi unit link diputar di pasar modal, guncangan ekonomi global langsung menghantam nilai polis nasabah. Ini adalah risiko sistemik yang tidak ada dalam asuransi murni. Pertanyaan yang harus dijawab, apakah regulasi saat ini sudah mewajibkan perusahaan untuk memisahkan secara tegas dana asuransi dan dana investasi? Nah, kegagalan produk unit link bukan kegagalan pasar semata. Ini adalah kegagalan desain regulasi, kegagalan pengawasan, dan kegagalan edukasi nasabah. Ketiganya menjadi serentak. Nah, dari keempat analisis kritis ini, kita dapat merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang konkret. Nah, untuk slide selanjutnya, nah di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui, ada 4 kesimpulan yang dapat kita tarik dan 4 rekomendasi konkret yang mengiringinya. Di sini yang pertama ada dari kesimpulan, unit link adalah produk hibrida berisiko tinggi. Ini berarti produk ini harus dilarang, tetapi nasabah harus memahami bahwa mereka tidak sekedar membeli asuransi, melainkan masuk ke instrumen investasi dengan risiko yang setara. Yang keduanya, kasus gagal bayar berulang mengindikasikan kegagalan pengawasan sistematik. Ini menuntut reformasi dan dalam cara OJK menjalankan fungsi pengawasannya. Dari pendekatan berbasis kepatuhan administratif menuju pengawasan berbasis risiko yang lebih proaktif. Yang ketiganya, investasi tidak menjamin nilai premi kembali. Ini adalah realitas
yang harus disampaikan secara hukum, bukan hanya sebagai klausul tersembunyi, melainkan sebagai informasi wajib yang diungkapkan secara eksplisit sebelum polis ditandatangani. Yang keempatnya ada proteksi dan spekulasi memiliki logika yang saling bertentangan. Nah, solusi terbaik bagi masyarakat adalah memisahkan keduanya, ambil asuransi jiwa murni untuk proteksi, dan pilih instrumen investasi yang terpisah sesuai profil risikonya. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, pisahkan asuransi dan investasi. Ini adalah rekomendasi paling pragmatis. Asuransi jiwa murni dengan premi terjangkau plus reksadana dan reksadana atau saham yang dikelola secara terpisah akan memberikan optimalisasi yang lebih baik dari unit link. Yang kedua ada tarik investasi unit link saat kondisi ekonomi global memburuk. Berbeda dengan asuransi murni yang sebaiknya dipertahankan, komponen investasi dalam unit link dapat dan sebaiknya ditarik saat pasar bergejolak untuk melindungi nilai yang sudah terkumpul. Nah, yang ketiga ada OJK perlu mewajibkan standar ilustrasi yang transparan. Seluruh ilustrasi penjualan unit link harus mencakup tiga skenario optimistis, moderat, dan pesimistis, sehingga nasabah membuat keputusan berdasarkan gambaran risiko yang realistis, bukan hanya proyeksi terbaik. Nah, yang keempatnya ada nasabah wajib membaca polis secara lengkap. Nah, kewajiban yang seringkali diabaikan, polis adalah dokumen hukum atau ignorantiarius non excusat. Ketidaktahuan hukum bukan alasan pembenar. Setiap klausa adalah hak dan kewajiban yang mengikat. Nah, di sini ada kesimpulan 4 dan rekomendasi 4. Nah, izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah kalimat yang merangkum seluruh esensi penelitian ini. Nah, asuransi pada hakikatnya hanya memiliki satu fungsi, melindungi pemilik polis dan risiko. Ketika ia digabungkan dengan investasi, kita memadukan proteksi dengan spekulasi, dan hasilnya alih-alih mendapat yang terbaik dari keduanya, nasabah berisiko mendapatkan yang terburuk dari keduanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan dalam menyebutkan suatu kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.